Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ya bersama saya di channel Uke Jilianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini saya mau nge-review mobil Agya ini ya. Dan kebetulan pemiliknya ini, Mbak Onti ini, saya juga nggak habis pikir ya. Awalnya Mbak Onti ini dia mau mengambil unit Honda Brio ataupun ya sudah memilih-milih lah, sudah pengen gitu kan. Tapi kok kenapa jadi mobil Agya ini teman-teman? Karena saya lagi kebetulan dapat waktu bersama Mbak Onti ini janjian ya, dan ini pun unitnya ini pun belum lama teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat bahan referensi juga ya, dan di sini kita bisa melihat Toyota Agya ini dan juga Honda Brio sebagai referensi buat teman-teman semua ya, karena memang di setiap mobil pasti dia memiliki dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau gitu kita langsung panggil Mbak Onti aja ya, soalnya Mbak Onti ini dia awalnya nggak mau ikut nge-review mobil ini teman-teman ya, tapi ya dengan ya rayuan saya akhirnya dia mau ikut serta dalam nge-review mobil. Mbak Onti, selamat sore nih ya. Sore. Nah, akhirnya saya ketemuan juga nih sama Mbak Onti selaku ya bisa dibilang narasumber kita ya teman-teman. Soalnya nih waktu janjian sama Mbak Onti ini susah bener nih. Karena masnya yang sibuk nih kayaknya. Bisa aja nih, malu-malu dia ya kan, nggak apa-apa lah, namanya juga kita nge-review mobil ini ya sesuai dengan review jujur ya. Bener review jujur nih ya. Jujur dong. Nah, soalnya kita Mbak Onti ini dia ini sempet gitu kan mau ngambil Honda Brio, bener ya Mbak Onti ya. Bener, Mas, nah bener. Jadi kok kenapa nih kok bisa jadi si merah ini ya? Aturan kan Honda Brio yang tipe A itu ada yang kayak warna hijau stabilo gitu ya. Ada juga sih beberapa warna, termasuk si Toyota Agya ini ya yang tipe G ini. Jadi sebenarnya ada 3 alasan sih yang akhirnya aku memutuskan untuk yaudah deh Toyota Agya aja gitu loh. Iya. Memang gitu. Perbandingan Agya dan Brio itu memang mobil buat kekinian ya, buat tongkrongan ya, khususnya buat teman-teman yang sering nongki-nongki nih. Bener. Nah, jadi kita dengerin penjelasan Mbak Onti kok bisa ngambil Agya ini. Emang nggak rugi gitu udah enggak sih Mas, sebenarnya Honda gitu? Sebenarnya kan aku udah test drive juga ya, Iya, ke betul. dealer-dealer gitu ya, ke dealer Honda ataupun ke dealer Agya gitu. Iya. Jadi alasannya tuh yang paling pertama nih kalau aku lihat dari segi fitur, si Agya ini tuh ada pedal shift control ya Mas ya. Iya. Pedal shift control yang disetir itu ya. Iya, jadi betul. Tapi yang tipe G, maksudnya yang tipe Matic, yang CVT, yang manual nggak ada. Iya, betul. Karena kan aku ini ngambilnya yang tipe G Matic ya. Iya, pasti Matic lah, yang namanya perempuan. Sebenarnya gua juga kalau mau ngambil mobil, pengennya yang Matic, yang nyaman gitu kan, ketimbang yang manual ya. Nah, terus dari fitur ya. Iya, fiturnya tuh lebih, menurut aku nih ya, menurut aku pribadi itu lebih modern sih sebenarnya. Modern. Terus terutama ini yang poin keduanya tuh dari segi harga, Mas. Harga. Ya, sebenarnya kan kalau dibandingkan dengan Brio, Brio itu harganya di angka sekitarnya 200 jutaan gitu ya, kan ya, kalau untuk OTR-nya. Kalau OTR sesuai dengan zona wilayah masing-masing ya, tapi memang harga misalkan dari Depok 200 berapa, Jakartanya itu selisih berapa gitu ya. Pasti ada perbedaan selisih ya. Iya, betul. Dari si Toyota Agya ini yang new tipe G ini itu OTR-nya udah sekitar 195 juta deh. 195 juta ya. Memang selisih kurang lebih ya 5 sampai 7 jutaan lah ya. Tapi kan buat kaum mendang-mending ya. Iya, mending kaum mendang-mending ya. Jangankan 5 juta gitu ya. Iya, 100.000 aja kita mikir gitu kadang ya. Gitu. Jadi kan itu bisa menghemat juga sih gitu. Iya, menghemat. Terus dari segi cicilan juga perbedaannya lumayan jauh, Mas. Oh, dari harga segi cicilan. Memang kalau kita mau ngeridit angsuran apa, jangan melihat dari harga OTR, harga asli cashnya ya, tapi pada saat ngeridit pasti angsurannya pun kan berbeda-beda ya. Nah, di sini kita buat referensi teman-teman ya.
bukan maksud kita ingin membandingkan ataupun apa ya. Ini hanya untuk sekedar referensi. Iya, lagi-lagi gitu kan ini menurut aku ya, yang maksudnya aku udah sempat test drive juga gitu. Oh, jadi sempat test drive pasti. Jadi di dealernya itu pasti sudah disediakan test drive. Udah hampir si SPK-nya juga udah hampir turun gitu kan. Dan yang ketiga sih ini walaupun mesin 3 silinder ya, menurut aku ini cukup gesit banget. Dan betul. Ketika aku test drive juga ini nggak getar sama sekali sih. Oh iya, jadi memang masih aman sih. Masih aman ya, maksudnya itu kan memang getarnya pun nggak nyampe, bikin risih gitu ya. Bikin risih juga. Ini memang banyak yang bilang Agya ini kan memang dia kekurangannya ini balik ke 3 silinder ya. Iya. Nah tapi dari kekurangannya kita bisa meminimalisir dengan kelebihan fitur-fiturnya gitu kan. Memang si Brio pun dia dari segi penampilan nggak kalah jauh kan ya. Iya, dari segi penampilan nggak kalah jauh. Dari desainnya juga udah cukup upgrade sih menurut aku. Iya, dari desain. Nanti kita bakalan nge-review, saya bakalan melihat ataupun mereview dari eksterior bagian depan sampai ke belakang. Kalau misalkan nanti bagian dalam interior nanti saya bakalan nge-review karena memang ada barang-barang Onti ya. Nah, jadi kita belum sempat memindahin ya, soalnya Bang Onti datang, saya nungguin dari tadi abis ngerokok ngopi. Kita sempat janjian di sini ya. Kita sempat janjian, dan untuk plat nomornya pun sebetulnya belum sampai turun ya. Belum turun sih. Belum turun memang. Tapi udah aku pakai kemana-mana juga yang deket-deket aja. Yang deket-deket sambil ya alang-iling betul ya, buat sekedar mana. Si Toyota Agya ini. Nah sekarang dari penjelasan Mbak Onti mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan ya, kalau misalkan kita mau benar-benar mengambil mobil kendaraan, benar-benar kita harus cari referensi ya. Cari referensi. Jangan sampai ketika sudah beli kita baru menyadari kekurangan mobil itu tersebut. Jadi kita harus, yang penting kita harus sudah tahu kekurangan mobil, kekurangannya dulu, jangan lihat kelebihannya gitu ya. Benar ya. Dari sisi efektifnya seperti apa, efisiensinya seperti apa, kayak gitu. Terus balik lagi sih ke pilihan hati masing-masing. Pilihan hati masing-masing. Kalau lihat channel-channel orang kan hanya buat referensi aja. Benar-benar. Karena kan kita ada test drive juga kan sekarang di beberapa dealer kan udah bisa kan. Kalau dari segi konsumsi bahan bakar, menurut Mbak Onti gimana nih? Menurut aku ini irit banget sih. Irit ya? Irit banget, jadi cocok buat dipakai sehari-hari ya. Jadi kalau buat ngojol cocok nggak? Cocok juga. Cocok juga, tapi sayang juga ya. Sayang juga sih. Tapi balik lagi sih ini kegunaannya untuk pribadi kah atau balik lagi untuk cari keluarga, biasa keluarga ya, keluarga family. Keluarga family hanya satu keluarga. Iya. Bukan diajak mertua, orang tua, ada ipar, kakak ipar. Ini buat keluarga baru sih. Keluarga baru ya. Muda, papa muda. Nah, benar, keluarga ya yang masih middle ya, betul. Nah, kita sudah menjelaskan dari narasumber kita nih, Mbak Onti nih. Betul. Saya juga mengucapkan terima kasih ya buat Mbak Onti. Nah, saya boleh kan sedikit nge-review mobilnya ini ya, mumpung lagi ada Mbak Onti ini ya kan. Soalnya saya nungguin Mbak Onti dari jam 8 pagi dan sekarang nge-shoot jam 2 sore ya, sekitar jam setengah 3-an. Nah, kalau gitu teman-teman bisa lihat ya dari penampilan luar mobil Agya ini, teman-teman. Kita bisa ngelihat dari penampilan segi bempernya dulu ya, bemper depan. Nah, teman-teman bisa melihat dari lampu headlampnya ini dulu ya. Nah, lampu headlampnya ini dia sudah LED multi reflektor, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengganti lampu bohlam yang lebih terang lagi, yang lebih garang lagi, teman-teman harus mengganti satu set. Dia nggak bisa diganti bohlamnya doang seperti Brio ya. Kalau Brio dia masih memakai bohlam, jadi bohlamnya bisa diganti. Kalau ini dia sudah satu set, dan di sini list putihnya ini dia lampu kecil ya teman-teman. Lampu kecilnya ini dia sudah LED semua, dan dia nggak memiliki lampu fog lamp. Karena untuk zaman sekarang itu yang sudah modern, mobilnya ini dia sudah menggunakan lampu LED DRL lurus ke atas ini ya, menyesuaikan dengan konstruksi dari bempernya ini sendiri pun. Dan kita lihat dari sini, dari depan si garnisnya ini dia garnis chrome ya. Ada beberapa mobil yang menyesuaikan dia bukan menggunakan chrome, tapi dia ini menggunakan hitam dop
menyesuaikan dengan grill cover bawahnya. Nah, tetapi si Toyota ini menyesuaikan warna merah dan list chrome dan juga bagian grill cover bawahnya ini hitam dop, jadi kelihatan lebih garang gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya langsung. Nah, sekarang kita geser ke samping ya, dari ban teman-teman. Kita lihat dari penampakan bannya. Di sini kita bisa ngelihat untuk ban mobil Agya ini dan juga Agya dia sama sih sebenarnya, ring 14. Nah, cuman untuk mobil Agya ini, untuk peleknya ini ukurannya ini emang 14 tapi warnanya satu warna. Kalau untuk Brio mungkin dia dua warna ya, two tone color gitu ya. Hanya kalau yang Agya ini memang untuk satu warna aja. Dan di sini spionnya ini dia yang masih lipat, belum yang retract gitu kan, dia masih yang retract. Nah, tapi kita juga nggak tahu ya kalau untuk teman-teman lebih worth it yang mana nih. Kalau untuk saya sih, kalau untuk spion ini lebih worth it yang lipat ketimbang yang retract. Alasannya kenapa? Jadi kalau teman-teman menyenggol gitu kan, papasan lawan arah sama mobil lain kadang-kadang kesenggol kan spion. Nah, kalau yang tipe manual yang lipat ini, dia hanya ngelipat begini aja gitu kan, kalau kesenggol gitu ya, amit-amit gitu kalau musibah. Nah, tetapi kalau yang motor, dia kalau kesenggol dia langsung patah teman-teman, dia langsung hampreh gitu kan. Nah, tapi kalau yang untuk lipat ini, dia mau ke bentor gimana pun dia masih ya paling cuma lecet-lecet sebagian aja gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bisa ngelihat penampakan bagian belakang ya. Karena kalau untuk bagian dalam interior, ada barang pribadi punya onti yang belum sempat kita pindahin ya, tapi kita mereview bagian belakangnya aja nih. Nah, untuk bagian belakang, lampunya ini dia masih tipe yang lampu biasa. Memang untuk covernya dia seperti lampu LED, tapi dia masih menggunakan bohlam. Nah, jadi bohlamnya kalau lampunya mati, dia bisa diganti bohlamnya aja. Beda dengan yang depan. Kalau yang depan dia, kalau misalkan rusak, putus, dia harus ganti AC segelundungan. Dan sekarang kita bisa lihat di sini bagian belakang full mobil Agya tahun 2023-2024 ini ya. Dan pastinya mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor mundur, di mana sensor mundur ini memberikan informasi buat teman-teman kalau ada tembok ataupun ada barang dengan jarak yang bisa dibilang setengah meteran ini ya, dia sudah bunyi, tapi belum dilengkapi dengan kamera mundur di audio. Kalau yang untuk tipe G dia belum ada, tetapi kalau yang untuk GR dari bawaan pabrik dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Biasanya kalau teman-teman ini menambah aksesoris gitu lah ya, untuk kamera mundurnya ini di bengkel-bengkel aksesoris ya. Dan di sini kita lihat tambahannya ini dia simple sih. Dia hanya tulisan Astra Toyota ya, list chrome gini, dan juga di sini ada list Agya-nya di sini ya, list Agya, dan juga tipe G nggak ada embel-embel lain embel-embel lain lagi ya. Jadi nggak begitu rame, kelihatan lebih simple, dan belakangnya ini pun kelihatan kalau menurut saya seperti mobil Etios ya, kotak begini. Dan ini tampilannya masih standar pabrikan ya, belum dilengkapi dengan spare part TCO. Spare part TCO ini bisa dibilang spare part tambahan aksesoris yang diberikan oleh Toyota ya, agar penampilannya ini lebih ya spesifik, lebih keren gitu kan. Karena yang part TCO ini di video saya mungkin sebelumnya udah ada ya, jadi teman-teman bisa simak di video saya yang sebelumnya. Di sini kalau yang untuk part TCO biasanya di sini diberikan body kit tambahan, bagian body kit tambahan, dan juga body kit bagian depan di bumper depan belakang teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut teman-teman kira-kira lebih worth it mana ya? Karena yang namanya, kita kembali lagi, yang namanya mobil pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jangankan mobil, manusia aja punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang dibilang sama Mbak Onti tadi, kalau kita ingin mengambil mobil, pastinya kita harus tahu dulu kekurangannya itu ya. Jangan kita hanya ingin kelebihannya aja gitu kan. Kalau begitu mungkin nggak bisa lama-lama ya, karena Mbak Ontinya pun mungkin
nggak bisa lama-lama juga, dia ingin ada urusan penting ya. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.